Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, setelah kalian liburan, akhirnya kita bertemu lagi ya, walau masih belum bisa tatap muka. Hari ini kita akan memulai semester 2 pembelajaran IPA dengan bab baru yaitu sistem peredaran darah. Jadi namanya aja peredaran darah nih, berarti kita akan mempelajari bagaimana itu darah mengalir, apa yang dapat membuat darah itu mengalir, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya, nah, ini table of contents-nya. Yang pertama kita akan mempelajari darah itu sendiri, apa itu darah. Kemudian kita akan mempelajari organ-organ peredaran darah. Nanti organ apa nih yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, yaitu jenis-jenisnya. Jadi ternyata peredaran darah ini ada jenisnya. Nah, apa aja itu nanti kita pelajari juga. Dan yang terakhir adalah penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi penyakit-penyakit yang dia itu berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Nah, kita belajar tentang apa itu darah. Jadi darah itu merupakan jaringan ikat yang dia berwujud cair, di mana ternyata darah itu terdiri dari dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Jadi misalnya nih, kita mengambil darah, kemudian darahnya itu diletakkan di sebuah tabung reaksi seperti ini, kemudian tabung reaksi ini disentrifuge. Disentrifuge itu dia diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga dua komponen darah itu memisah. Nah, jadi kayak seperti kalau kita taruh air dan minyak bersamaan, nah dia kan ada pisahan yang jelas ya. Nah, di darah itu juga nantinya setelah disentrifuge juga terpisah menjadi dua komponen. Yang pertama itu, yang paling atas, dia merupakan komponen plasma. Di mana komponen plasma ini, kalau misalnya kita anggap satu tabung reaksi ini adalah 100%, komponen plasmanya itu 55%. Sedangkan sel-sel darahnya itu sisanya yaitu 45%. Komponen plasma sendiri itu terdiri dari air dan beberapa zat terlarut seperti protein, garam, terus sisa metabolik. Jadi kayak nutrisi dan sisa-sisa metabolisme itu ada di dalam komponen plasma ini. Dia warnanya itu kuning pucat, ya, dan bentuknya cair. Sedangkan sel-selnya ini yang berwarna merah itu terdiri dari 3 sel utama, yaitu eritrosit atau sel darah merah, terus ada leukosit atau sel darah putih dan trombosit atau dia disebut sebagai keping darah. Nah, jadi jumlahnya antara eritrosit, leukosit, dan trombosit ini itu berbeda-beda. Kalau misalnya dihitung, jadi jumlahnya sel darah merah ini per milimeter kubiknya itu ada 4-6 juta. Ini adalah jumlah normal dari sel darah merah. Nah, kalau sel darah putih itu 4,5 sampai 10.000, sedangkan trombositnya itu sekitar 150 sampai 300.000. Nah, kalau di bawah ini itu bisa kena penyakit, di atasnya ini juga bisa kena penyakit. Contohnya, misalnya sel darah merahnya kurang nih, nah dia berarti terkena penyakit kurang darah atau disebut dengan anemia. Berarti itu kurang dari 4 sampai 6 juta sel darah merahnya. Nah, misalnya seorang pasien, dia leukositnya berlebih, dia di atas 10.000. Nah, itu juga akan terkena dengan namanya leukositis. Nah, fungsinya plasma itu ada 3. Yang pertama dia untuk mengedarkan sari makanan. Jadi darah ini kan dia bertravel atau bertransportasi ke seluruh tubuh, mulai dari otak, terus ke paru-paru, ke lambung, ke kaki. Nah, dia itu sambil jalan-jalan juga sambil mengedarkan sari makanan. Kemudian tugas yang kedua itu dia untuk menjaga keseimbangan pH atau derajat asam dalam tubuh. Jadi keasaman dalam tubuh ini dijaga untuk tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Itu adalah fungsinya plasma darah. Dan yang ketiga, dia menjaga temperatur tubuh. Jadi ketika tubuh ini terlalu panas, maka pembuluh darah itu akan melebar sehingga keringat dapat terekskresi. Jadi tubuh itu dapat mengalami pendinginan. Itu salah satu fungsinya plasma darah. Nah, ini anggapannya adalah darah yang kemudian ditaruh di bawah mikroskop seperti itu ya. Kemudian ternyata di sana ada beberapa keping darah dan yang putih ini kita anggap sebagai plasma darah. Keping-keping darah ini
seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada sel darah merah yang warnanya merah. Nah, sel darah merah ini bentuknya itu bikonkav dan tidak punya inti. Jadi sel darah merah ini tidak punya inti. Apa sih fungsinya sel darah merah? Nah, jadi sel darah merah ini ternyata dia mempunyai yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dapat mengangkut oksigen. Nah, oksigen itu akan disalurkan ke seluruh tubuh. Satu hemoglobin itu dapat mengangkut 4 molekul oksigen. Kemudian dia bentuknya itu cekung di tengah, jadi bikonkav ya. Kemudian yang kedua ada yang lebih besar ukurannya dari sel darah merah, itu adalah sel darah putih yang warnanya ungu. Nah, sel darah putih ini ada yang dia punya titik-titik atau disebut sebagai granulosit, ada yang tidak punya titik-titik atau yang disebut sebagai agranulosit. Nah, sel darah putih ini fungsinya apa sih? Sel darah putih ini fungsinya untuk kekebalan tubuh. Jadi misalnya ada virus atau penyakit atau kuman yang masuk ke dalam atau bakteri nih, bakteri masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, yang membunuh bakteri itu pertama kali yang menyerang adalah sel darah putih ini. Nah, jadi sel darah putih ini dia itu sifatnya ameboid. Jadi dia dapat bergerak bebas. Dia dapat bergerak itu dan dia punya inti. Mana intinya, Bu? Nih, yang besar. Jadi ini adalah intinya, kemudian ada yang intinya bentuknya seperti U, ada yang intinya seperti ginjal ya, jadi bermacam-macam. Selain punya sifat ameboid, dia juga punya sifat fagositosis. Akibat adanya akibat adanya organel namanya lisosum. Jadi dia dapat memakan sel-sel yang rusak atau bakteri tadi yang masuk ke dalam darah. Tuh. Nah, terus ini monosit, limfosit ini apa? Nah, monosit, limfosit, basofil, eosinofil, neutrofil itu adalah macam-macam dari sel darah putih. Ya. Jadi setiap macamnya itu juga punya perbedaan sendiri. Terus yang terakhir, jenis sel terakhir yang ada dalam komponen sel yaitu adalah keping darah atau trombosit atau bahasa Inggrisnya adalah platelet. Ini ya, dia ukurannya kecil. Nah, fungsinya dari keping darah ini itu dia fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, dia itu bentuknya kecil, terus tidak teratur, tidak berwarna, tidak punya inti juga, dan dia mudah pecah. Jadi misalnya ada kita kegores, ya kegores, itu dia akan mudah pecah sehingga luka yang kegores tadi itu dapat tertutup. Nah, gimana sih mekanisme tertutupnya sebuah luka? Itu kayak gini. Jadi kalau misalnya ada kulit tergores sampai pembuluh darahnya pecah, itu nanti trombositnya akan pecah juga. Nah, trombosit yang pecah itu dia akan mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase itu nanti akan diubah menjadi protombin, akhirnya protombin itu menjadi trombin, trombin itu akhirnya nanti menjadi fibrinogen, dan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akhirnya akan menutup luka sehingga darah itu tidak terus mengalir. Karena kalau misalnya ada orang luka dan lukanya terlalu dalam sehingga pembekuan darahnya ini susah, dia bisa kekurangan darah ketika darah itu keluar terus-menerus. Jadi, mekanisme pembekuan darah ini penting dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang organ peredaran darah. Jadi, organ apa sih yang berperan penting dalam peredaran darah ini? Jadi ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita bahas jantung terlebih dahulu ya. Nah, pada jantung ini dia itu kalau misalnya dia gambarnya jantung seperti ini, dia itu organ yang ukurannya itu seperti sekepalan tangan orang dewasa, letaknya itu di antara paru-paru dan misalnya kalian ingin mendengar detaknya, kalian bisa meletakkan tangan kalian di atas dada sebelah kiri kalian. Nah, di atas sebelah kiri itu akan terdengar detaknya. Jantung ini dia punya 4 ruang. Kalau misalnya kalian perhatikan gambarnya ini, dia punya 4 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, jadi jantung ini sebenarnya adalah organ yang dia tebal dindingnya. Nah, dindingnya ini terdiri dari otot. Di mana otot pada jantung ini paling tebal terletak di bilik kiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat kan ini paling tebal sebelah sini nih.
Kenapa kok di sini paling tebal? Nah, itu nanti ada kaitannya dengan peredaran darah. Jadi bilik kiri ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kan banyak tuh ya seluruh tubuh, susah berat lagi tugasnya. Akhirnya dikasihlah otot yang paling tebal. Tidak seperti bilik kanan. Nah, kalau bilik kanan ini ototnya itu lebih tipis karena dia memompa darah ke paru-paru. Sedangkan paru-paru letaknya itu tetanggaan dengan jantung, jadi tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ruang pertama tadi adalah serambi kanan atau ventrikel kanan ya sebelah sini. Dia itu fungsinya untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi di sini. Nah, kalau serambi kiri sebelah sini itu dia fungsinya untuk menerima darah dari paru-paru. Nah, dari seluruh tubuh yang masuk ke dalam serambi kiri itu nanti lewat ini pembuluh darah balik kava. Ada yang atas, ada yang bawah. Jadi ini adalah vena kava. Nah, itu nanti akan Ibu bahas peredarannya di pembahasan selanjutnya. Jadi ini cuma bahas bagiannya aja. Selain punya 4 ruang, 1, 2, 3, 4, dia juga punya katup. Nah, ada katup yang memisahkan antara serambi kanan dan bilik kanan. Ini namanya katup tricuspidalis. Jadi ada katup yang dia punya 4 daun pintu lah istilahnya. Kenapa kok sampai 3 daun pintu? Karena serambi kanan ini menerima darah yang membawa banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Takutnya kalau tidak ada katup, dia akan bercampur dengan darah dari bilik kanan. Nah, itu akan berbahaya. Jadi, meminimalisir terjadinya percampuran darah. Kalau misalnya antara serambi kiri dengan bilik kiri itu ada katup juga, namanya katup dicuspidalis atau di sini disebut sebagai katup mitral. Nah, kalau di sini kan katup tri 3, kalau di sini katup D itu berarti ada 2. Nah, pembuluh darah yang menjauhi jantung, yang membawa darah dari jantung ke organ yang lain itu ada yang namanya aorta. Jadi aorta ini adalah arteri paling besar dan ada yang namanya arteri pulmonalis. Nah, kalau aorta ini dia pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis itu membawa darah dari jantung ke paru-paru saja. Namanya aja pulmo. Pulmo itu artinya paru-paru. Kalau arteri koroner ini itu pembuluh darah yang ada pada jantung. Jadi dia itu mensuplai darah pada jantung. Jantung sendiri dia butuh darah karena butuh nutrisi, butuh oksigen juga ya. Nah, untuk gampangnya menghafalkan ruang-ruang pada jantung ini silakan lihat diagram di pojok ya. Itu biasanya menggunakan sasi babi. Jadi sa itu adalah serambi kanan, si serambi kiri, babi di kanan, bibi di kiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu jangan, misalnya kan tangan kanan kita menyentuh layar ya, nah itu dibalik. Jadi dia itu sesuai dengan letak jantung pada tubuh. Jadi kanannya itu ya kanan kalau terbaliknya tangan kalian ya. Nah, itu tadi jantung, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri itu ada 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Kalau arteri itu adalah pembuluh darah yang menjauhi jantung. Dari jantung dia membawa darah. Kebanyakan darahnya itu banyak oksigennya, tapi ada juga darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian vena. Vena ini itu darah yang menuju jantung. Jadi pembuluh darah yang menuju jantung itu disebut dengan vena. Di mana kebanyakan dia itu membawa karbon dioksida, meskipun ada juga vena yang membawa oksigen, yaitu vena yang dari paru-paru. Dan pembuluh darah yang di sel-sel yaitu disebut dengan kapiler. Jadi kapiler itu adalah pembuluh darah yang ada di sel di mana dia itu bertemunya arteri dan vena. Jadi dia itu sangat kecil sekali sehingga kalau misalnya diilustrasikan ya, tadi pembuluh darah sel darah merah itu cukupnya cuma lewat satu sel aja di pembuluh darah kapiler. Saking kecilnya, dia halus banget. Perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler ini ada dalam tabel yang Ibu tunjukkan. Nah, coba kalian pahami.
Kalau misalnya dari sifatnya sendiri, pembuluh darah arteri itu dia tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan dia kurang elastis. Kalau kapiler tipis dan permeabel. Nah, kalau dari arah aliran seperti yang tadi Bu jelasin, kalau yang arteri itu dia meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Kalau dari tekanannya, si pembuluh darah arteri ini kuat. Jadi misalnya dia digores seret gitu, dia akan darahnya tuh memancar, muncrat gitu ya. Nah, kalau yang vena itu menetes. Jadi misalnya kalian tergores, darah menetes itu adalah yang pecah pembuluh venanya, bukan yang arteri. Karena arteri itu letaknya, seperti pada tabel ini, letaknya itu lebih dalam. Jadi untuk kemungkinan dia tergoresnya kecil. Kalau vena dia dekat dengan kulit, dekat dengan permukaan tubuh, jadi lebih sering tergores. Kalau darah tadi yang sudah Ibu bilang kalau misalnya arteri itu banyak membawa yang O2, kecuali arteri pulmonalis, yaitu arteri yang menuju ke paru-paru. Kalau vena, dia banyak membawa CO2, kecuali vena pulmonalis, yaitu vena yang dari paru-paru. Nah, kalau kapiler, dia banyak mengandung O2-nya untuk dibawa ke sel-sel. Klep ini adalah katup, jadi kalau pada arteri itu hanya satu katup, pada pangkalnya saja, kalau vena itu banyak di sepanjang pembuluh darahnya. Jadi di sepanjang vena ini ada katup. Kenapa kok vena banyak sedangkan arteri tidak? Karena vena itu banyak membawa CO2. Kalau CO2-nya balik lagi, itu akan berbahaya. Jadi darah yang mengandung CO2 itu kan sudah darah yang membawa sisa metabolisme ya. Jadi kalau misalnya dia balik lagi ke sel, dia itu akan membahayakan sel itu sendiri. Nah, sedangkan kapiler dia itu tidak punya katup. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis peredaran darah. Nah, di GIF ini itu ilustrasi bagaimana darah itu dipompa. Jadi darah itu, sebentar. Nah, darah itu masuk, kemudian dipompa ke paru-paru. Kemudian paru-paru masuk, dipompa lagi ke seluruh tubuh, kayak gitu. Nah, itu pada GIF ini terlihat simpel. Memang simpel. Jadi ini adalah keywordnya bagaimana keyword-keyword yang digunakan dalam peredaran darah. Ada peredaran darah kecil, itu yang ke paru-paru, peredaran darah besar, itu yang ke seluruh tubuh. Nah, simpelnya, rangkumannya, kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan ke jantung. Jadi perbedaannya itu adalah peredaran darah besar itu bawanya ke seluruh tubuh, baik itu otak, hati, usus, kaki, tangan. Nah, sedangkan peredaran darah kecil khusus ke paru-paru saja. Ini adalah diagram atau skema bagaimana darah itu beredar ya. Nah, kita bahas yang peredaran darah besar dulu yang ke seluruh tubuh. Jadi, peredaran darah besar dulu ya. Jadi, darah yang siap diedarkan dari bilik kiri itu dipompa ke seluruh tubuh, bagian atas, kemudian bagian bawah. Nah, setelah digunakan oleh sel-sel, nutrisi dan oksigennya, lalu kembali lagi ke bilik kanan. Nah, itu yang peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, darah dari bilik kanan ini itu dia menuju ke paru-paru. Nah, melalui arteri pulmonalis, kemudian pakai vena pulmonalis, dia balik lagi ke serambi kiri. Begitu. Jadi ini adalah rangkumannya. Nah, coba kalian perhatikan perbedaannya pada darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian penyakitnya itu ada beberapa. Jadi ada anemia. Anemia itu seperti kekurangan eritrosit. Kemudian jantung koroner. Nah, kalau jantung koroner ini itu arteri koronernya itu tersumbat lemak, jadi dia tidak bisa menyuplai jantung. Akhirnya jantung berhenti berdetak. Kalau stroke ini itu yang tersumbat adalah pembuluh darah di otak karena lemak. Jadi kita harus mengurangi makan lemak. Kalau varises itu venanya yang mengalami pelebaran, hipotensi itu tekanan darah rendah atau darah rendah, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah, itu tadi pembahasannya. Jadi kalian silahkan siap-siap untuk post test minggu depan. Bisa tambah-tambah informasi melalui catatan-catatan atau melalui buku-buku teks ya.
Nah, itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fix ini, Dek. Ganti baju apa nih?